lain pada kemana nih, Mas? Kurang tahu Pak, udah dipanggilin. Aduh. Nanti ya tunggu 5 menit lagi aja. Siap-siap. TeamViewer udah diinstal belum? Takut ada kendala bisa langsung di remote kan? Udah Pak. Oke. Peserta kedua hadir. Mas Soleh, TeamViewer udah diinstal belum? Sudah Pak, sudah. Iya. Biar pas respon kita kalau ada kendala. Soalnya online susah. Kalau onsite kan kita enak. Saya tinggal langsung datang aja ke situ. Siap, siap, siap. Mana Pak Oke, kabarnya? tunggu yang Sehat lainnya Pak? nih, Mas. Alhamdulillah, kurang tidur. Sama kalau begitu Pak. Punya bayi jadi kurang tidur terus. Sudah tugas dan kewajiban Pak. Nanti ya, tunggu 5 menit ya. Siap. Sekian yang lain.
Sambil jalan pelan-pelan aja ya, kita mulai. Gak apa-apa kan? Gimana? Kita mulai aja ya. Halo? Suara saya kedengaran nggak di situ? Cek, cek, cek. Tes 1. Yang hadir pada siap nggak nih? Kita mulai aja jalan sambil nunggu yang lain, kita jalan pelan-pelan. Siapa siap? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Oke, untuk materi tadi saya agak terlambat untuk upload materi. Tadi baru saya upload jam 2 kalau nggak salah tuh di e-learning. Jadi yang belum lihat bisa download dulu untuk pertemuan 3 kali ini. Tapi sebelum kita lanjut ke pertemuan 3, kita bahas yang kemarin dulu dikit. Soalnya kemarin kan kita baru sampai bikin yang pemrograman konsol ya. Jadi pemrograman konsol itu sekilas aja. Kita kan fokusnya untuk pemrograman visual. Jadi kita pakainya yang GUI nanti. Nah, kita menggunakan yang visual aplikasi. Jadi untuk ke depan kita akan bermain dengan ini. Kalau untuk buat visual aplikasi kan udah jelas caranya ya. Jadi tinggal pilih filenya, kemudian pilih yang Windows Visual Aplikasi. Nah, sekarang coba semuanya buka Delphi-nya. Buka Delphi-nya masing-masing. Udah dibuka belum? Kalau yang belum, sok dibuka dulu. Jadi langkah pertama kita bikin project Windows VCL ya. Kita bikin project baru Windows VCL aplikasi. Jadi kita coba praktekin yang modul 1 nih. Ya. Pertama-tama kita bikin project baru, file, new, kemudian pilih yang Windows VCL aplikasi. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya. Ini langsung secara default dia akan muncul sebuah unit 1. Jadi nama defaultnya itu unit 1. Kalau misalnya kita bikin form baru, nama unitnya unit 2. Dan seterusnya. Udah semuanya bikin project baru, bikin aplikasi. VCL ya Pak? Iya. Jadi bikin project baru, visual aplikasi ya. File, new, kemudian pilih yang Windows visual aplikasi. Jadi kita bikin aplikasi under Windows. Udah siap? Ready? Kalau sudah bikin project baru, ya secara default tampilannya akan seperti ini. Jadi dia akan membuat sebuah unit 1. Nah, yang mana ini adalah form pertama kita. Bisa dilihat di sini di objek struktur ya, di sini ada form 1. Form 1. Nah, di sini juga di dalam project di dalam project juga bisa kita lihat ini baru ada 1 unit doang. Unit 1.pass ya. Nanti kita akan save. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu unit baru. Jadi kita bermain dengan 2 form. Kita akan belajar cara pemanggilan form. Jadi caranya kita bikin form baru yaitu klik file, new, kemudian pilih yang VCL form. Nah, muncul unit 2 di sini. Dengan nama form 2. Ini unit 1, ini unit 2.
Ya, unit 1, unit 2. Jadi kita butuh 2 form terlebih dahulu. Jadi caranya sama kayak di modul 1. Ya. Jadi sekarang kita punya 2 unit di aplikasi kita, namanya secara default itu adalah unit 1 dan unit 2. Ya kan? Tuh, seperti ini, unit 1, unit 2. Unit 1, unit 2. Ada kendala yang lain? Bisa mengikuti? Bisa mengikuti? Ada kendala nggak? Belum Pak, belum. Sok, yang belum segera. Jadi pertama bikin visual aplikasi, kemudian tambahkan form baru, ya. Menambahkan form baru dengan cara file, new, kemudian VCL form. Atau bisa langsung klik icon baru di sini ya, new items, kemudian kalian pilih yang individual files di sini. Nanti di bawah ada, di sini ada yang namanya VCL form. Jadi kalau lewat new item di sini dia lebih lengkap ya. Lebih lengkap di sini mana yang akan kita buat. Dia di sini sudah di grup berdasarkan fungsinya. Nah, untuk di Windows, nah di sini ada MD aplikasi, SD aplikasi. Ini bisa dieksplor sendiri ya. Visual Form juga ada di sini di Windows. Bahkan kita bisa bikin aplikasi yang basisnya sama kayak Windows 10 nanti bentuknya. Metropolis ya gayanya nanti. Kotak-kotak. Tambahkan form baru ya, tambahkan form baru, nanti akan muncul unit baru, namanya unit 2 secara default. Nambahnya form ya, bukan frame, form. Sudah? Nah, kalau sudah, coba bisa dilihat ya di dalam modul 1 di sini. Jadi nanti kita harus bisa baca nih. Jadi ntar teman-teman semua harus bisa baca tabel yang seperti ini. Soalnya ntar ke depannya di modul-modul berikutnya nanti saya akan banyak menyertakan deskripsinya itu dalam bentuk tabel. Jadi komponennya di sini bisa dilihat, komponen yang kita butuhkan itu ada 2, yaitu T-label dan T-button. Nah, ini untuk propertiesnya. Untuk T-label ada 2 properties yang harus kita atur, yaitu caption dan name. T-button juga sama, yaitu caption dan name. Nah, value itu adalah nilai ya, nilai dari properties yang tadi kita pilih. Nah, untuk method captionnya ini, value-nya itu adalah this form 1. Caranya gimana? Coba kita langsung praktekkan aja. Pertama, di sini di keterangannya kan add following component to our form in unit 1. Berarti kita tambahkan komponen-komponen yang ada di bawah, yang ada di tabel ini di dalam unit 1 ya, ke dalam form yang ada di unit 1. Berarti kita pilih unit 1, bukan unit 2 ya, tapi unit 1, kita pilih unit 1, kemudian kita masukkan 2 komponen tersebut, yaitu label dan button. Nah, caranya gimana? Di sini di toolbar palette ya, di toolbar palette, jadi teman-teman semua tinggal ketik aja di sini di dalam pencarian. Jadi tanpa harus kita nyari satu-satu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum ekspor, silahkan ekspor. Di dalam toolbar palette ini banyak komponen-komponen yang kita yang sudah disediakan, yang terinstal dalam Delphi Rio, itu bisa teman-teman lihat ya, teman-teman lihat dan pelajari sendiri. Misalkan, nah ini untuk apa sih? Apa namanya? Misalkan menu untuk apa? Ya coba aja klik taruh sini gitu, biar tahu. Kemudian, nah T-label ini ada kan, klik taruh sini, biar tahu ini tuh apa, komponen apa itu untuk komponen apa. Misalkan kayak butuh checkbox, nah ini ada checkbox nih, taruh di sini gitu. Jadi toolbar palette ini berisi komponen-komponen ya, komponen-komponen yang tersedia untuk membangun aplikasi. Nah, ini banyak kategori-kategorinya, ada kategori standar, adisional gitu. Jadi kalau misalkan belum tahu isinya apa aja, coba dieksplor. Sempatkan waktu untuk mengeksplor ya. Jadi yang namanya mahasiswa itu harus sudah bisa belajar mandiri. Jadi rajin untuk mengeksplor. Banyak-banyak baca-baca tutorial, lihat-lihat tutorial, baik itu di YouTube ataupun di webnya, terserah itu banyak caranya, banyak metodenya. Nah, untuk yang sekarang kita butuh label dan button. Jadi untuk cara cepatnya bisa langsung aja diketik di sini, label. Nah, ada kan tag label. Kemudian klik
label kita pilih, kemudian taruh di sini. Atau bisa drag and drop. Jadi maksudnya drag and drop tuh kita pilih komponennya, kemudian kita klik, kita tarik ke sini. Nah, seperti itu. Tuh kan. Ya. Tapi kita hanya butuh satu label. Kita butuh satu label dan satu komponen button. Kita ambil. Jadi kurang lebih seperti ini. Ada label satu, ada button satu. Sampai sini bisa diikuti. Jadi simpan dua komponen dalam form satu, ya, yaitu komponen label dan komponen button. Satu komponen label dan satu komponen button. Sudah sampai sini? Ada yang punya kendala? Halo, ada yang punya kendala? Di saya nggak ada kendala. Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi setelah kita menyimpan komponen label dan button di dalam form, lalu apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan langkah berikutnya adalah kita mengkonfigurasi sesuai dengan yang ada di tabel ini. Pertama, kita atur komponen label untuk propertiesnya ya. Ini captionnya. Captionnya dan name yang harus kita atur. Untuk captionnya namanya adalah this is form 1. Kemudian untuk name-nya adalah label 1. Coba kita buka. Nah, jadi untuk mengganti, pertama kita pilih dulu objek yang akan kita ganti propertiesnya. Akan kita ganti propertiesnya. Awalnya, kalau misalnya kita klik form, ya, kalau kita klik form, maka objek inspektor yang ada di sini ini akan menampilkan properties dari form 1. Kalau misalnya kita klik button 1, maka objek inspektornya akan menampilkan properties untuk yang button 1. Lihat di sini tuh kan, button 1. Tipenya ini adalah nama komponennya, namanya adalah button 1, dan ini adalah tipe komponennya adalah button. Kalau kita klik label, maka dia akan ganti. Kalau kita klik formnya, maka dia akan berubah lagi. Jadi jangan sampai salah konfigurasi ya. Jangan sampai salah konfigurasi. Jadi pilih dulu objeknya, Pertama kita ganti kita konfigurasi objek label dulu. Kita ganti captionnya menjadi this is form 1. Kita pilih objeknya label 1, kemudian kita cari caption di sini. Nah, ini ada caption tuh, ya. Di sini kan banyak, ada anchor, ada auto size, jadi mode, caption, color, segala macam itu banyak. Bisa dilihat aja di sini. Banyak. Pak, mau nanya Pak. Ya, Kalau misalnya formnya keklik 2 kali, cara balikinnya gimana ya? Nah, kalau formnya kita klik 2 kali, misalnya kayak gini, klik 2 kali. Nah, otomatis kan akan muncul kode editor ya. Iya Pak. Nah, coba dilihat di bawah di sini. Di bawah di sini kan ada kode, ada desain, ada history. Nah, ini itu untuk mengganti view mode. Jadi mode view kita. Ini tuh ada di mode kode. Kalau misalkan yang tadi yang desain form itu di mode desain. Tuh. Jadi untuk menggantinya di sini kode desain. Atau cara cepat di keyboard itu tekan F12. Tuh, F12 untuk mengganti antara mode kode editor dan mode desain editor. Bisa? Bisa Pak. Makasih Pak. Oke. Siap. Lanjut ya. Jadi kita ganti labelnya di sini, kita pilih objek labelnya, kemudian kita ganti captionnya menjadi this is form 1. Kemudian enter. Nah, maka objek label yang tadi akan terganti namanya menjadi itu ya. Tampilannya menjadi this is form 1. Jadi untuk mengganti label itu ada di caption. Button juga sama, kita ganti captionnya yaitu show form 2. Nah, kita pilih objek button, kemudian kita ganti captionnya menjadi show form 2. Kurang lebih seperti ini. Di this is form 1 untuk label, kemudian untuk yang buttonnya menjadi show form 2. Jadi untuk mengganti ketikan ya, untuk mengganti teks ya, untuk mengganti teks yang ada di komponen label dan button itu adanya di properties caption. Ini. Nah, coba kita lihat di dalam tabel sini, tag button ini kan untuk captionnya di sini ada event ya, di sini ada event. Jadi tag button di sini punya event, yaitu eventnya apa? Event on click. Nah, event on click. Nah, bagaimana cara menambahkan event on click?
Pertama kita klik butonnya, ya, kita pilih objek butonnya, kemudian kita buka properties yang di object inspector. Di sini ada menu event, kita buka tab event, kemudian di sini ada on click tuh, ya kan? Ada on click, event on click. Kita klik 2 kali di dalam event on click. Klik 2 kali. Nah, maka secara otomatis dia akan langsung mengarahkan ke dalam kode editor. Jadi dia akan langsung meng-create sebuah event yang mana event tersebut adalah event buton 1 klik. Jadi apa? Ketika buton 1 diklik, apa yang akan terjadi? Nah, tinggal kita atur, tinggal kita bikin kodenya. Kalau misalkan kita lihat yang ada di dalam modul, ya, yang ada di dalam modul, coba kita lihat tuh. Add this following code on event on click button 1. Apa itu? Nama kodenya adalah ini, form2.show. Ya. Sebentar. Maaf ada gangguan. Oke, lanjut ya. Lanjut. Jadi kita tambahkan kodenya, yaitu adalah form2. Nah, ini untuk menambahkannya, coba teman-teman perhatikan, kalau misalnya kita tekan kontrol dan spasi, ya, kita tekan kontrol dan spasi, ini akan muncul tuh, akan muncul auto complete wizard, ya, auto complete kode. Kalau kita ketik di sini form2 titik, form2 titik show, kemudian titik koma. Seperti ini kan, form2 titik show. Nah, kalau misalnya kita masukkan kode seperti ini, form2 titik show, ini pertama akan menjadi warna merah dulu tuh, akan muncul error. Lihat, di sini kan tuh muncul errornya ya, di dalam data struktur di sini muncul error tuh. Yang merah-merah ini adalah error. Undeclared identifier form2, kan? Undeclared identifier show. Nah, ini error pada saat kita mengetikkan form2 titik show. Kenapa bisa seperti itu? Karena form2 ini dia belum terdefinisikan. Apa sih form2? Jadi di dalam unit 1 dia belum kenal form2 itu apa. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini. Tuh. Don't forget add unit 2 to unit 1. Ya. Jadi kita ketikkan uses unit 2. Ya. Uses unit 2. Ini salah nih, jangan setelah string rdfm. Tapi kita tambahkan di dalam sini. Section implementasi, ya, kita enter, kita tambahkan di sini uses unit 2, kemudian titik koma. Nah, maka error yang tadi akan hilang. Nah, yang kita lakukan barusan, ya, adalah kita menambahkan unit yang akan kita gunakan, ya, di dalam unit 1. Ini kan unit 1 nih, ya, form 1. Nah, ini kan adalah form 1. Kemudian ini adalah unit 2. Nih, yang ini unit 2. Unit 2 ini biar bisa kita gunakan, kita harus tambahkan dulu dalam unit 1. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan klausa uses, ya. Dengan menggunakan klausa uses di bawah section implementation. Jadi setelah implementation kita tulis uses di sini unit 2. Ya. Unit 2. Jadi sesuai dengan namanya. Ini kan namanya unit 2 kan. Makanya kita namakan unit 2 di sini. Nah, kemudian di sini form 2. Form 2 itu adalah nama dari unit 2 ini. Coba kita lihat unit 2. Unit 2 ini kan dia namanya form 2, ya kan? Namanya form 2. Makanya kita panggil namanya form 2. Titik show ini adalah sebuah metode untuk memanggil form. Jadi nanti form 2 itu akan kita panggil. Nah, sampai sini setelah menambahkan tuh, ya, uses unit 2. Kan di sini. Form.show uses unit 2. Kemudian tinggal kita atur bagian unit 2. Untuk unit 2-nya kita tambahkan lagi T-label dan T-button. Ya. Untuk unit 2-nya kita tambahkan T-label dan T-button. Sama, di sini unit 2 kita tambahkan label dan button.
label dan button. Kemudian kita atur untuk label captionnya hello world, sedangkan untuk button captionnya adalah cancel. Ini kita masuk ke dalam properties, ya, ganti captionnya menjadi hello world. Kemudian untuk buttonnya kita ganti captionnya menjadi cancel. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu di sini ada event untuk tag button, ya, yang cancel itu ada event. Eventnya apa? Eventnya adalah on click. Nah, tapi coba kita lihat sebelum kita tambahkan event on click, di sini lihat tuh. Di sini untuk namanya, ya, untuk properties name dari tag button itu kita ganti menjadi button cancel tuh. Seperti ini, button cancel. Nah, ini cancel. Ini kan dia awalnya kan namanya kan masih button 1 tuh, ya kan? Ya. Nama komponennya masih button 1, kita ganti nama komponennya. Nah, di sini name tuh. Name-nya menjadi button cancel. Enter. Maka dia akan terganti menjadi button cancel. Kemudian si button cancel ini kita tambahkan event. Eventnya adalah on click. Eventnya adalah on click. Nah, maka dia akan langsung membuat sebuah fitur baru, yaitu adalah button cancel click. Seperti ini kan, form 2 titik button cancel click. Nah, kita masukkan kodenya close ke dalam editor. Masukkan di sini close. Kurang lebih seperti ini. Jadi untuk form 2 bentuknya seperti ini, ada label, ada button. Labelnya kita ganti caption menjadi hello world. Untuk button kita ganti caption menjadi cancel, dan jangan lupa name-nya kita ganti menjadi button cancel. Ya. Kemudian di dalam di dalam event on click kita masukkan button event on click itu close. Close ini adalah perintah untuk menutup form. Nah, jadi untuk unit 1 bentuknya seperti ini, unit 2 bentuknya seperti ini. Ya. Jadi begini tampilannya antara unit 1 dan unit 2. Unit 1-nya ini adalah unit 2-nya. Nah, setelah itu coba kita lihat project, kemudian kita lihat view source. Nah, ini adalah source kode yang ada di dalam project yang kita buat. Bisa kita lihat di sini. Di sini kita menggunakan unit 1 dan ada unit 2, ya kan? Unit 1 dan unit 2. Kemudian di sini bagian implementasi, ya, bagian apa namanya, statement. Pertama, di aplikasi ini kita initialize, ya. Kita mulai, kemudian yang dibuat form pertama kali adalah form 1. Setelah form 1 dibuat, maka form 2 akan dibuat. Nah, kalau misalnya kita lihat struktur yang seperti ini, yang akan menjadi form utama itu adalah form 1. Karena form 1 yang pertama kali dibuat, maka form 1 yang akan muncul pertama kali. Ya, ini form 2. Nanti form 2 akan muncul setelah dari form 1. Nah, setelah itu, coba kita save semua. Save semuanya, ya. Coba kita save semuanya menggunakan save all. Nah, ini save all, atau bisa klik file kemudian pilih save all. Klik Pak, itu file, tadi kemudian close-nya ditaruh di mana, Pak? close-nya itu ada di unit 2. Di unit 2 kan ada button nih, ya, yang captionnya itu cancel, dan Iya, button Pak. cancel. Ini di event ada event on click. Tambahkan event on click di button cancel. Nah, tambahkan close. Oh ya. Pakai semikolon ya, Pak? Yoi, jangan lupa pakai titik koma. Ya, sudah. Kalau nggak ada titik koma, takut error. Kalau udah kita save all, ya, kita save all. Nah, pertama kita tentukan penyimpanannya dulu. Mau simpan di mana? Nah, saya simpan misalkan di sini, di D. Saya taruh misalkan di D, ya.
Kemudian saya buat folder baru, latihan visual di TTS. Ini tentukan penyimpanannya masing-masing ya. Nah, kemudian simpan. Untuk penyimpanan filenya nggak usah ada yang diganti nama filenya. Nah, ini kan nama unit 2 nih. Kalau saya yang pertama muncul unit 2, kenapa? Karena unit 2 yang lagi aktif nih. Kalau misalkan aktifnya lagi di unit 1, dia akan muncul di unit 1 dulu. Ini nggak usah diganti nama filenya. Langsung aja save. Kemudian unit 1 juga save. Nah, untuk nama projectnya ya, nama projectnya kita ganti menjadi greeting. Jadi namanya masih greeting. Kalau udah kita save. Nah, tuh project yang tadi akan berubah nama menjadi greeting ya. Untuk unit 1 dan unit 2 masih tetap. Kalau sudah, ini bisa. Kalau sudah, coba kita jalankan. Kita coba jalankan aplikasinya. Ya. Kita jalankan aplikasinya dengan cara seperti apa? Nah, di sini kan ada tombol play itu. Ya. Ada tombol run. Run ini ada dua. Ada run yang without debugging, ada run yang biasa. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan kita run yang without debugging, nanti kita akan menjalankan aplikasi tanpa kita ngedebug. Jadi kalau misalnya ada error, nggak bakal ketahuan, nggak bakal deteksi. Jadi nggak ada apa namanya sinkronisasi antara editor Delphi dengan aplikasi. Kita pilih run yang ini aja, kita pilih run yang biasa, yang ada debugnya jadi. Ya, kita run F9, kita run, dia akan langsung mengcompile, kemudian akan muncul nanti. Nah, seperti ini. Inilah tampilan form 1, ya kan? This is form 1. Ketika klik form 2, ya, yang ini ya, show form 2, kita klik, maka akan muncul form 2. Isinya apa? Hello world. Nah, ketika kita klik cancel, maka akan menutup. Nah, itu tadi. Jadi yang ada apa namanya event-event tadi ya, event pada saat apa? Misalnya tadi pada saat on click. Nah, berarti pada saat kita diklik ya, ketika button ini ketika diklik ya, ketika diklik on click, maka dia akan apa? Maka dia akan ngapain gitu loh. Nah, sedangkan kode yang kita taruh tadi adalah untuk memunculkan memanggil form ya, memanggil form 2 dengan cara form 2 titik show yang tadi. Show itu adalah untuk memunculkan muncul form 2. Kalau misalnya kita klik cancel di sini, dia akan menutup. Nah, sesuai dengan yang tadi, yang close tadi kan. Nah, ini close. Nih. Nah, close adalah untuk menutup form. Nah, untuk menampilkan form itu adalah show dengan cara memanggil apa namanya komponennya dulu. Apa yang akan kita panggil yaitu adalah form 2. Maka ketika diklik show form 2, maka form 2 akan muncul. Gitu. Tuh. Tuh. Kalau error gimana? Ya. Tuh. Nah, errornya di mana? Di message-nya unit 2 not found. Nah, unit to not found berarti coba dibuka unit 1. Unit satunya dibuka. Lihat, ini udah ditambahkan belum? Ini udah ditambahkan belum nih? Uses unit 2. Ini harus ada ini. Kalau message errornya adalah unit 2. Nah, tambahkan. Kalau ini belum kita masukkan, dia akan error. Nih, misalkan ini saya merahin ya. Saya akan merahin. Saya run kembali nih. Nanti begitu saya klik form 2 ya, klik button nih yang ini, show form 2. Nah, ntar dia akan error ini kalau misalkan yang uses unit 2 ini belum dimasukkan. Itu sudah dimasukkan Pak, tapi masih error. Errornya apa? Ya masih sama. Masih sama. Coba foto, lihat. Ke Telegram aja fotonya. Atau langsung ini aja, apa namanya? Open videonya coba. Share screen aja.
di share screen atau buka videonya. Kalau dari handphone bisa buka video, kalau misalkan dari laptop bisa langsung share screen. Coba saya lihat. Ini Pak. Oh, udah bikin unit 2 belum? Nah, ini dia. Coba. Itu nama tadi pas disimpan diganti namanya jadi latihan 1. Ya, pas Iya Pak. disimpan nama filenya diganti jadi latihan 1 terus latihan 2, ya kan? Iya Nah, Pak. makanya dia error. Nah, maka di situ usage-nya jangan unit 2. Diganti Usage-nya jangan latihan unit gitu. 2, tapi latihan 2. Coba Oh, ganti jadi latihan 2. Latihan 2. Nah, hilang kan errornya kan? iya Pak. Nah, kalau udah hilang coba di save all. Save all lagi. Di save all lagi. Langsung di run. Run yang ini Pak. Iya, run yang itu aja. Nah, ini lagi nih. Di form 1 not found tuh kan. Coba di klik break. Continue. Pilih continue. Ya udah dipencet. Nggak apa-apa. Stop aja di stop. Yang tombol yang kotak merah itu dipencet tuh. Di stop dulu. Di samping run kan ada kotak merah tuh. Nah, itu di Ya. stop. Udah. Ya udah. Ini ditutup aja tuh unit yang vcl.com ditutup aja. Tutup. Nah, coba saya lihat yang latihan 1, buka latihan 1, unit latihan 1, klik, tekan F12, masuk ke dalam mode desain. Oke. Seperti itu ya, benar ya. Coba buka menu project di sini. Menu Gimana Pak? project, menu project sebelah kanan, yang tengah tuh project. File, edit, search, view, refactor, project tuh, samping menu run. Di atas, Gimana Pak? di atas. Ah, itu project sebelah kanan. Ini. Nah, coba pilih view source. Nah, itu. Di form 1, form 2. Udah benar. Coba run yang biasa, yang without debugging. Yang tanpa debugging Di ini run ya. lagi tapi pilihnya yang without debugging. Without debugging. Oke. Sukses Pak. Lah, Tunggu. Itu nggak muncul itu. stopped working Pak. Iya, ya kan nggak muncul ya. Error ya. Iya Pak. Suruh close program. Iya pasti. Di close aja, diulangi lagi. Dipilih lagi Pak. Nggak usah. Itu tutup. Coba kita run yang pakai debugging, run yang biasa. Dan Uh, ini. yang sebelahnya. Ini. Yang with debugging. Jadi errornya apa sih dia? Oke, coba. Oh, itu oke dulu. Oke dulu. Di situ errornya di sini baca tuh. Couldn't create output file. Jadi dia nggak bisa membuat output file, namanya itu adalah project1.exe. Ini kenapa dia bisa ada error kayak gini? Karena project1.exe itu lagi jalan di dalam di dalam background. Kamu Oh, bisa nggak buka task manager? bisa. Nah, coba buka task manager, cari proses project1.exe, pasti ada. Itu di entas dulu. Proses project 1.exe ya. Ada nggak Ada. project1.exe? Ada Pak. Ada kan? Nah, itu di entas dulu. Oke, sudah. Udah. Nah, kalau udah, sok di run ulang. Pasti Yang bisa sekarang. debug ya. Yang debug. Pengen tahu sih errornya tadi apa sih? Nah, apa sih itu? Research di form 1 not found. Oh, research-nya hilang. Ya wis,
di break, di break lagi. Iya, break, benar. Stop dulu, stop. Nah, ini tutup. Yang VCL form-nya tutup. Coba masuk ke latihan 1. Mode kode. Mode kode. Nah, ini nih di bawah uses. Di bawah uses itu nggak ada yang kurung kerawal string r.dfm. Coba saya ganti ya. Ini tuh akhiri dulu sharing screen-nya. Oke, Pak. Nah, ini nih. Di sini. Nah, ini nih. Nggak ada nih. Ya kan? Coba ketik ini. Ini kehapus kayaknya ya. Iya, kayaknya kehapus tadi. Tulis. Pakai bracket ya. Pakai bracket. Di Kurung-kurung. bawah String R. uses. Di bawah uses. String R bintang titik DFM. String String R string R bintang spasi bintang titik DFM. Titik DFM. Dia nggak ketemu itu, research-nya nggak ada itu. Bentar, Pak. Tulisannya nggak kelihatan Kalau di sini. SR ya? kalau udah coba di nih, buka tuh. Dolar. Bintang titik DFM. Oh, ini. Kalau udah disable, coba di run. Harusnya bisa. Sukses ya. Titik DFM. Bisa? Nah, Pak. Begini ya, Pak. Bisa jalan? Masih error nggak? Gini ya, Pak. Betul. Di run. Bisa, Pak. Bisa kan? Nah, coba show form 2. Klik butonnya. Nah, muncul dia form 2. Oke. Coba klik cancel-nya. Nah, sip. Oke, makasih, Pak. Siap. Tutup X-nya. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya jelasin. Jadi kan pertama, begitu kita klik project baru, ya, yang mana project baru ini kan kita menggunakan yang Windows VCL application, ya. Maka dia akan langsung secara otomatis muncul unit 1, ya kan? Sebagai file utamanya muncul unit 1. Kemudian kita buat form baru, ya kan? Pakai ini VCL form. Maka langsung muncul tuh unit baru, ya kan, unit 2. Ya. Dalam unit 1 kita masukkan label 1 dan buton 1, ya kan? Ya, namanya tuh label 1, ini buton 1 namanya, ya kan? Kalau misalnya kita mau ganti di object inspector, cari aja name, tuh, ganti. Mau apa namanya? Nah, kemudian kita menambahkan event on click pada buton. Event on click pada buton, eventnya apa? Ada event on click. Nah, ini adalah kodenya. Form 2 titik show. Nah, form 2 ini apa? Form 2 ini adalah nama form yang ada di unit 2. Coba kita lihat di unit 2. Unit 2 ini kan namanya kan form 2, ya kan? Kalau form 2 ini kita ganti namanya, nih, name-nya kita ganti nih, ya, di form 2, ya. Kita pilih formnya, kemudian kita ganti, namanya jangan form 2. Tapinya misalkan FRM halo, enter. Kemudian kita save, ya. Saya save. Jadi FRM halo. Namanya kan jadi FRM halo nih untuk yang unit 2. Nah, di unit 1 dia akan error nih. Tuh, lihat. Ya kan? Jadi merah kan? Kenapa jadi merah? Karena dia nggak menemukan form 2 ini apa gitu loh. Dia nggak menemukan. Padahal kita udah memasukkan unitnya tuh. Uses unit 2. Unit 2 udah kita pakai di unit 1. Tapi dia tetap error. Kenapa? Karena ini nggak ada ini. Form 2 ini nggak ada. Form 2 ini nggak ada. Karena kita udah ganti tadi namanya. Nah, makanya ini kita hapus, kita ganti jadi FRM halo. Tuh, ya kan? FRM halo titik show.
Tuh. Sesuai dengan nama yang ada di sesuai dengan nama form yang ada di unit 2. Jadi harus diperhatikan ya, harus diperhatikan mengenai deskripsi yang ada di sini, yang ada di tabel ini. Dia harus diikuti. Kecuali kitanya udah paham bener gitu dan kita tahu untuk penamaan komponennya, jangan sampai lupa. Kayak tadi kan, begitu di save harusnya pakainya unit 1 disimpannya unit 2 unit 2, tapi tadi disimpannya bukan unit 1 tapi latihan 1 latihan 2. Nah, maka dia akan error tadi. Kenapa error? Karena unit 2 itu unit 2 itu nggak ada unit 2, adanya latihan 2 gitu loh. Nah, paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke, lanjut. Nah, coba sekarang saya mau buka folder tempat saya simpan latihan ini. Ya, ini latihan 2. Nah, lihat ini filenya ya. Ini struktur filenya, ya kan? Ada unit 1, ada unit 2. Kemudian ini file project-nya. Kemudian, nah, dia akan muncul folder baru, yaitu folder Win32. Apa ini Win32? Ini itu adalah folder yang mana sesuai dengan ini. Lihat, di dalam DLP-nya kan di sini kan ada pilihan platform. Platformnya kan Windows 32 bit, ya kan? Nah, maka secara otomatis di sini akan muncul sebuah folder baru ya, yaitu adalah Win32 sesuai dengan platform yang dipilih. Jadi ini akan berjalan di Windows 32 bit. Bisa nggak sih kalau misalkan kita jalanin di yang 64 bit? Bisa. Tapi kalau misalnya kita bikin yang Windows 64 bit di sini, kita jalankan yang di Windows 32 bit itu nggak akan bisa. Itu kelebihannya. Kalau misalnya kita bikin yang di platform Windows 32 bit itu bisa diakses di yang lebih tinggi platform. Tapi kalau misalnya kita bikin platform yang lebih tinggi, diakses di yang lebih rendah itu nggak akan bisa. Nah, kita lihat apa sih yang ada di dalam folder Win32. Nah, di dalam folder Win32 ada folder debug di sini. Ya, kita buka lagi. Nah, lihat di sini ada file aplikasi. Ya kan? Di sini ada file dengan tipe aplikasi, namanya adalah greeting. Greeting ini kan sesuai dengan nama project yang tadi kita simpan. Nama project yang kita simpan adalah greeting, maka nama file aplikasinya di sini adalah greeting, ya kan? Nah, ini file aplikasi ini bisa di-copy nih. Ini bisa kita copy. Tunggu, loading. Nah, ini bisa kita copy. Misalkan saya simpan misalkan di musik, ya. Saya simpan di musik, saya paste di sini. Ini kelebihannya, kelebihan menggunakan DLP. Jadi file executable itu bisa langsung di-create, bisa langsung ada. Dan file executable ini bisa langsung kita copy ke komputer yang lain tanpa harus melakukan instalasi. Dia langsung muncul, dia langsung bisa dijalankan gitu loh. Dia cuma tinggal copy aja file exe-nya ini, masukin ke komputer yang lain, jalankan, udah jalan, enaknya gitu. Ini kan program sederhana kan, yang tidak membutuhkan library, kita nggak butuh file konfigurasi, kita nggak butuh database, jadinya ya cuma tinggal copy aja file exe-nya, langsung jalan dia di komputer target, gitu. Enak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Bisa mengikuti nggak? Atau ada yang ketinggalan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut nih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Yuk, ada yang bertanyakan nggak? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kalau lanjut, nah ini sekarang coba. Saya mau kasih penjelasan dulu. Untuk yang di pertemuan sekarang kita bahas mengenai 3 hal ini, yaitu form Windows, desain manual, sama frame.
Nah, bentuknya seperti ini tadi ya. Ini nomor satu apa? Desain form. Nomor 2 ini apa tadi? Ini adalah untuk struktur ya, struktur dari form. Nomor 3 ini apa? Nomor 3 ini adalah object inspector. Nomor 4, nah ini adalah komponen palet ya. Yang nomor 5, nah ini tadi nih, desain kode view. Jadi untuk melihat mengganti mode view ya, mode tampilan antara kode dan desain. Nah, perlu perhatikan di sini ya, di dalam struktur ya. Di form struktur ini di sini tuh dia menyimpan hierarki. Apa sih? Nah, coba misalkan ini saya tutup close all ya, saya tutup semua, kemudian saya bikin baru lagi. Saya bikin project baru lagi. Windows Visual aplikasi. Misalkan di sini saya simpan panel. Saya taruh panel di sini. Kemudian saya taruh label. Labelnya saya taruh di dalam panel. Tuh. Kemudian saya simpan buton. Saya simpan buton, tapi butonnya saya simpan di luar panel. Nah, coba teman-teman bisa lihat di sini. Panel ini tuh. Lihat di dalam struktur. Di dalam struktur ini bisa ketahuan. Jadi si posisi label ini dia ada di mana? Nah, si posisi label ini dia ada di dalam panel ya. Jadi owner label itu adalah panel ya. Owner buton itu adalah form 1. Jadi bisa kelihatan di sini strukturnya. Ya. Ini struktur. Jadi bisa kelihatan posisi dari si objek dia adanya di mana. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat sini. Kita berbicara mengenai border icon. Apa sih border icon? Nah, ini kalau misalkan kita run, ya. Kalau misalkan kita run, tuh lihat di sini kan ada ini tuh border iconnya tuh ini loh. Border icon itu kan untuk menutup, ya kan close. Ini untuk maximize. Maximize itu apa sih? Untuk membesarkan font, ya kan? Ini minimize. Minimize itu apa? Ya untuk menyimpan font. Ntar dia ada tersimpan di taskbar biasanya kan. Tuh, ya. Minimize, maximize, close. Nah, ini tuh border icon. Border icon ini bisa kita setting, bisa kita hilangkan. Ya, bisa kita hilangkan. Jadi pertemuan kali ini kita bahas mengenai form, mengenai desain form ya. Kita pilih dulu objek formnya, dipilih yang kosong di area yang kosong. Di area yang kosong kita pilih atau klik strukturnya di sini form 1. Maka nah ini caption itu apa? Caption kan untuk mengganti nama caption itu. Form 1. Misalnya kita ganti form latihan. Ya kan jadi ganti dia. Terus border icon tuh yang mana? Yang ini nih, border icons. Nah, border icon tuh ada sistem menu, ada minimize dan maximize. Ini kan yang di checklist nih, secara defaultnya. Ya kan secara defaultnya itu 3 hal itu yang di checklist. Sistem menu, minimize dan maximize. Nah, sistem menu itu yang ini, minimize itu yang ini, maximize itu yang ini. Coba misalkan kita hapus, yang sistem menu kita hapus. Kalau sistem menu kita hapus, itu nanti akan hilang semuanya. Tuh, lihat tuh. Close-nya nggak ada, maximize-nya nggak ada, minimize-nya juga nggak ada. Jadi ini nggak akan bisa di-minimize ini, dan nggak akan bisa di-close. Kecuali kita tekan Alt F4 di keyboard untuk close secara paksa. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita hilangkan yang minimize, maka yang hilang cuma minimize. Yang hilang cuma minimize aja. Tuh. Ini minimize-nya hilang tuh, nggak bisa diklik. Ya kan? Nggak bisa diklik. Kalau maximize masih bisa. Karena maximize dia posisinya masih centang, masih true, posisinya masih true. Nah, ini bisa kita resize tuh, bisa kita resizable. Jadi dia itu bisa kita ganti ukurannya, ya. Bisa diperkecil, bisa diperbesar. Tuh, ya kan? Nah, pengaturannya itu ada di sini. Untuk normalkan dulu border iconnya. Pengatur itu di sini nih, lihat tuh. Border style di sini resizable. Ini bisa kita ganti. Tuh, ada yang dialog, posisinya ada yang non, ada yang single, ada yang face to window. Coba misalkan kita pilih yang single. Kita run lagi. Jadi kan fungsinya resizable.
kita pilih ke single. Ini kalau posisinya di single ini dia nggak akan bisa dirubah-rubah tuh. Kayak sorot di ujung juga tuh dia nggak keganti kan. Dia nggak bisa ketarik ini, nggak bisa ini. Karena posisi border cell-nya dia tidak bisa diperbesar. Di sini posisinya. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada yang namanya constraints. Constraint itu apa sih? Constraint ini dia untuk konfigurasi minimum dan maksimum ukuran dari form, ya. Jadi ukuran maksimum dan minimum dari form. Contoh misalkan, taruhlah form kita itu minimumnya segini. Berapa sih ini? Coba kita lihat. Di sini ada width sama height. Nah, width-nya kan misalkan kita taruh 400 deh. Width-nya taruh 400. Kemudian height-nya lihat di sini, height-nya misalkan 220. Height 220, width-nya 400. Nah, kemudian cari constraints. Constraints, nah ini constraints. Constraints ada min width, ada min height, ada min width. Tadi height-nya 220. Width-nya 400. Nah, untuk max-nya ini kita kosongkan. Kalau misalnya kita run, apa yang akan terjadi? Ini kan posisinya ini, tapi posisinya harus ada di sizable ya. Posisi formnya harus ada di sizable. Mana tadi? Nah, ini nih. Border cell-nya ini harus sizable. Jadi bisa kita atur. Bisa kita perbesar ataupun perkecil. Ya kan? Nah, ketika kita perbesar, dia akan bebas tuh. Mau besar sejauh mana tuh. Bisa tuh. Ya kan? Tapi kalau kita perkecil, dia ada batasan. Batasannya itu sampai ini. 220 untuk height-nya, untuk width-nya 400. Tuh, mentok di sini. Dia nggak akan bisa lebih kecil lagi tuh. Nah, jadi constraint ini bisa kita atur untuk menjaga agar tampilan dari form yang udah kita buat itu tidak tertutup. Kalau misalkan user dia ngerubah ukuran dari formnya, jadi dia mentok segini tuh, nggak bisa lebih lagi. Nah, width-nya juga sama tuh, mentok segini. Gitu. Kalau misalnya kita mau ubah untuk maksimum height sama width-nya, kita masukkan aja. Misalkan di sini 800. Sorry, di sini kan ini 400. Ini 800. Sekarang nah, ini mentok di sini. Ini mentok di sini. Itu. Jadi constraint itu dia untuk mengatur ukuran maksimum dan minimum dari form. Ya. Itu size. Itu constraints. Terus, nah padding. Ada yang namanya padding. Padding itu apa sih? Nah, padding itu jadi batasan ya. Batasan dari tepi. Batasan dari tepi form. Batasan dari tepi form ke dalam objek. Nah, contoh misalkan gini. Di sini kalau misalkan kita lihat ya, di form ini kalau kita lihat nih padding, mana padding. Nah, padding. Padding ini kan ada padding, ada bottom, left, right, sama top. Ini semuanya 0 kan? Semuanya 0. Coba yang button satu ini saya masukkan ke dalam panel dulu ya. Caranya bisa kita tarik langsung dari sini. Klik, tarik ke bawah. Dia langsung masuk tuh ke dalam panel. Jadi si button sama si label sekarang ada di dalam panel. Nah, panel ini kita perbesar. Kita ganti propertiesnya untuk alignment-nya ini jangan all none, tapi kita ganti jadi all client yang ini. Tuh. AL client ya, yang ini AL client. Jadi dia akan langsung menempati seluruh posisi form. Nah, kemudian kita klik form ya, kita ganti yang padding tadi. Misalkan bottomnya saya kasih 10. Lihat tuh bedanya. Tuh. Ya kan? Jadi dari tepi bawah ya, tepi batas bawah itu ke dalam ke dalam objek selanjutnya yang di dalam form itu ada jarak. Jaraknya sejauh apa? Sejauh 15 pixel gitu. Kalau misalnya kita 0 ya berarti nggak ada jarak. Ini padding ini bisa kita pakai untuk mempercantik tampilan user interface ya, atau user interface kita. Nah, tadi untuk yang Aligen di sini ada macam-macam tuh. Ada yang client, ini kan client. Kalau yang atas ini dia top. AL top. AL top itu berarti ini semua dia ada posisinya ada di atas, ini nggak bisa kita turunin ke bawah tuh.
dia nggak bisa turun ke bawah. Kalau posisinya AL right, nah di sini dia posisinya ada di kanan, ini nggak bisa di kiri, nggak bisa dikiriin. Kalau posisinya dia ada di kiri, ya nggak bisa dikananin, gitu. Kalau posisinya di bawah, ya dia nggak bisa dikeatasin, ya. Kalau posisinya di atas, nggak bisa dikebawahin. Jadi posisinya akan nempel di atas gitu. Kalau kita lebarin sejauh apapun, ya posisinya tetap aja di atas, kayak gitu. Nah kalau misalkan mau di custom non, pilih non aja. Berarti dia ya bisa di mana aja tuh, ya kan? Nggak berpengaruh. Nah, tuh. Nah itu tadi Aligen. Terus, nah kita kalau misalkan bikin menu, nah ya kayak bikin menu-menu yang ada di sini, home, edit, yang kayak gitu. Seperti file, edit, search, view, kayak gini. Gimana caranya? Caranya itu tinggal kita cari di dalam toolbar palette, di sini main menu. Main menu. Ada kan? Main menu. Klik, kita taruh, simpan di dalam home. Nah, ini padahal udah ada nih menu, tapi kok nggak ada menunya di atas? Gimana sih cara ngisinya? Cara ngisinya adalah dengan mengklik 2 kali main menu ini. Komponen main menu ini kita klik 2 kali. Klik 2 kali, atau dengan cara kita klik items yang ada di Object Inspector. Object Inspector kan ada items tuh. Kita klik tombol ellipse ini. Ya, tombol ellipse kita klik, dan maka dia akan muncul tuh. Nah, di editor ini kita bisa ketik captionnya, ya di posisi caption di sini. Di posisi caption kita bisa ganti. Misalkan file. Muncul kan file. Misalkan yang di sebelah kanannya di sini adalah edit. Edit. Sebelah kanannya lagi adalah search. Tuh. Sebelah kanannya lagi misalkan view. Terus misalkan ini sebelah kanannya help. Seperti ini. Terus kalau misalkan coba kita mau nambahkan yang di bawahnya, ya submenu. Misalkan di dalam menu file, sini ada submenu lagi. Misalkan new. Ya, misalkan ini save. Nah, terus kalau misalkan kita mau ngasih separator, kasih strip. Tuh, ya. Cuma strip aja 1 kali dia langsung muncul. Terus di sini misalkan close. Nah, ya seperti ini. Edit juga sama. Coba kita run dulu, kita tes dulu. Klik file, muncul kan new, save, close. Tapi ini belum ada kodenya. Ya karena kan kita baru bikin desainnya doang, ya kan? Kita baru bikin rancangan visualnya, rancangan user interface-nya, tanpa ada kode. Untuk menambahkan kode kan dari event on click. Ya, ini belum ada nih. Edit juga belum ada tuh, Ini kita pas kita klik edit, kok nggak muncul submenunya ya? Karena kita belum masukin. Coba kita masukin. Sebentar, nah, misalkan kita pengen bikin yang seperti ini, reopen, kan ada sebelah kanan tuh kan, new, atau kita pilih new, ada sebelah kanannya. Ini gimana sih cara bikinnya? New, sebelah kanannya ada di sini. Cara bikinnya gimana? Kita buka, nah di new sini, ya, di dalam submenu new, kita tekan kontrol sama panah ke kanan. Gitu. Jadi menunya ada di kanan. Di dalam new ini, misalkan di 1, terus di 2, misal, ini contoh aja ya. Jadi dia ada hierarkinya tuh, lihat dalam menu strukturnya tuh. Ada hierarkinya tuh kan, di dalam file ada read, close, new. Atau di dalam new ada V1, V2. Misalkan di V2 ini kita kontrol kanan lagi, tuh muncul lagi V1 misalkan V2. Gitu. Jadi terus aja. Sejauh apapun ya nggak ada batasan. Coba kita run. File, tuh new. Ya kan ada kan sebelah kanan tuh. V2 tuh V1, V2. Nah, ya. Terus shortcut. Mengenai shortcut.
Shortcut itu apa? Nah, misalnya kita run. Nah ini kalau misalnya kita tekan ALT ya, ALT kan muncul tuh ada garis-garis bawah di bawahnya kan, F, di sini E, di sini S, di sini ada di V, di sini ada di H. Nah ini kita bisa kita atur ini, bisa kita atur. Fungsinya untuk apa? Shortcut itu. Contoh, kita buka desain menunya. Misalnya untuk menu file di sini. Di sini ada shortcut. Nah, lihat shortcut. Shortcut ini misalkan untuk menu file itu adalah ALTF. Nih. Nah, di sini nih. Bisa nggak sih? Shortcut cari yang sesuai. Nggak bisa pakai LTF deh. Control F deh. Misalkan untuk shortcut Control F. Ya. Shortcut Control F. Nah, terus dia langsung kebuka menu file. Nah, kemudian misalkan captionnya di sini caption nih. Saya ganti F, kemudian pakai tanda dan. F dan I. Nah, ini tuh kita custom secara manual ya untuk shortcut tombol alternatif di keyboard. Tadi kan kalau misalnya kita tekan ALT, harusnya kan garis bawah itu ada di F. Nah, ini sekarang bukan di F, tapi ada di I. Tuh. Coba kita run untuk membuktikan. Kita tekan tombol ALT. Dia adanya di I. Jadi kalau misalnya kita tekan tombol ALTI, dia akan muncul. Ya kan? ALTI. Tuh. Seperti itu. Atau tadi kita udah bikin shortcut. Shortcutnya apa? Yaitu Ctrl F kan? Ctrl F. Muncul nggak Ctrl F? Oh, nggak muncul. Ctrl F nggak muncul. Karena belum ada eventnya sih. Shortcut tuh. Jadi dia akan ngeklik si file ini. Coba kalau misalkan kita kasih on click aja di sini. Show message. Sekarang Ctrl F. Nah, muncul kan Hello World. Itu shortcut. Muncul kan Hello World. Kita tekan Ctrl F, muncul. Itu shortcut. Ini tadi desain menu. Kemudian ada yang namanya pop up menu. Ya, pop up menu. Coba kita buka di sini menu. Nah, pop up menu. Beda antara main menu dengan pop up menu. Kalau main menu dia nempel di atas tuh ya sebagai menu utama. Kalau pop up menu dia itu sebagai menu apa namanya? Menu yang floating, bentuknya floating, dia akan ngambang. Nah, misalkan kita tambah di buton nih. Di buton kita pilih objek buton, kemudian kita cari di sini pop up menu. Nah, pop up menu kita masukin ke pop up menu 1. Nah, misalkan kita buka pop up menunya, misalkan kita tambahkan new edit. Ketika kita running, pop up menu itu kayak semacam file bantuan ya. Itu bisa diakses dengan cara klik kanan. Kalau klik kiri, dia tidak akan respon apa-apa. Tapi ketika klik kanan, muncul tuh pop up menunya ya kan. New edit plus. Itu bedanya antara main menu dan pop up menu. Itu ya. Pertama main menu, tadi kemudian ada pop up menu. Nah, untuk yang frame nanti kita bahas besok ya, sambil kita bikin desain frame. Karena sekarang udah hampir maghrib, jadi kita masuk ke dalam acara puncak, yaitu absen. Nah, untuk penjelasan yang tadi bisa dilihat di modul 2 ya. Modul 2 nanti bisa diikuti cara-caranya di sini buat yang mau ngulik. Jadi coba ulik aja dulu. Nanti pasti kan ketemu error tuh. Nah, dari error itu kita bisa belajar buat kedepannya, jadi nggak bakal salah lagi. Karena kan manusia kan belajar dari pengalaman. Jadi kalau semakin banyak salah, ya semakin bagus. Berarti kita semakin bisa memperbaiki diri dan menghindari kesalahan yang sama. Gitu. Nah, ini bisa dilihat di dalam modul 2. Jadi buat yang mau coba ngoprek ya, mau explore, bisa tinggal ikuti aja langkah-langkahnya.
Nah, ini ntar diikuti nih yang ada di dalam apa namanya tabel. Lihat baik-baik. Kalau misalnya ngikutin sesuai dengan langkah-langkahnya ya, step by step-nya di sini insya Allah nggak akan error gitu. Nanti besok kita coba yang frame ya. Jadi sekarang kita masuk absen aja. Kita persiapan beres-beres. Hadir. Slow, belum dipanggil. Besok siapin tim viewernya, soalnya besok ini saya khawatir banyak error nih. Soalnya agak rumit untuk pemula. Makanya biar ada bayangan, ngulik dulu sendiri gitu. Intinya mah harus senang ngulik aja. Coba saya panggil ya, Fahrul Rohim, hadir. Fahrul Rohim, ada ya. Hadir. Muhammad Ridwan Wahyu, Hadir ya. Pak, hadir. Oke, Ahmad Ulin Nuha, Hadir, Pak. Muhammad Soleh, hadir. Agus Muhammad Soleh, hadir. Ngopi kali Pak. Ngopi ini. Ya wis deh. Secara garis besar, langsung muncul orangnya. Pak, Agus Muhammad Soleh sama M Soleh beda, Pak. Oh, beda. Beda, Pak. Ih, kebalik berarti. Iya, makanya Muhammad Soleh aku nggak disebutin, nggak muncul lah saya jadinya, Pak. Oke. Waduh, ketukar aja nih berarti. Muhammad Soleh. Oh iya benar, ada dua ya. Iya. Lupa saya. Sip. Gimana? Ada ini nggak teman-teman semua yang berdasarkan penjelasan tadi ada masukan nggak, atau mungkin terlalu kecepatan atau kurang dimengerti gitu penjelasannya? Sok coba sharing sambil nunggu habis nih dikit lagi waktunya. Kecepatan Pak. Kecepatan, Pak. Ya. Iya. Terus selain itu, Kalau penjelasannya sih cukup memahami, Pak. Cuman sedikit kecepatan aja, Pak. Oke. Soalnya gini sih, saya dikasih kan waktu kita tuh, pengalaman saya ini curhat aja. Pengalaman saya ngajar untuk mata kuliah yang seperti ini, itu tuh biasanya 4 SKS gitu, atau 3 SKS. Kalau kita kan dapatnya kan 3 SKS ini ya, 3 SKS tapi pisah hari. Nah ini ribet nih, 3 SKS pisah hari itu ribet. Kenapa? Karena ya nanggung gitu loh, udah mau beres begitu belum beres, tapi kita harus stop dulu lah, kita lanjut lagi besok cuma 1 SKS. Tahu sendiri kan, 1 SKS belum ngumpulnya orang lama gitu. Kalau misalkan orangnya bisa ngumpul 5 menit sebelum acara dimulai, ya enak, bisa langsung go, kita bisa langsung jalan gitu. Itu yang pertama kendalanya. Terus yang kedua dengan perkuliahan online gitu yang seperti ini, udah waktunya mepet, cuma 3 SKS bisa hari ditambah online lagi. Nah ini agak ribet ini. Kenapa? Karena kita nggak bisa jalannya nggak bisa optimal. Jadi kalau misalkan teman-teman semua benar-benar mengandalkan dari mata kuliah ya pada saat proses pembelajaran doang, saya yakin pasti nggak bakalan bisa benar-benar paham gitu loh. Jadi saran saya, tolong buat teman-teman semua, wajib ini mah ya, wajib ngulik. Tahu yang ngulik ya, ngulik. Jadi penasaran deh, harus punya rasa penasaran. Ngehayal aja lu, ngehayal. Kayaknya keren nih kalau misalkan gue bisa bikin aplikasi kayak gini. Cari tutorialnya, banyak sekarang internet. Udah era informasi, ya kan, apalagi pada tinggal di kota bukan tinggal di kampung gitu, internet pasti ada lah mumpuni gitu. Gak ada internet, gak punya kuota, itu nempel kayak ke teman yang punya wifi,
Saya juga dulu gitu. Saya dulu sampai tidur loh itu di kampus itu. Karena bener-bener pengen ngulik itu, pengen bisa, saya sampai tidur di kampus itu. Ngandelin di kampus. Ya kalau sekarang kan nggak apa namanya WFH ya, WFH. Jadi nggak di kampus. Dulu tuh saya ngajarin mahasiswa saya itu karena dia bener-bener pengen gitu, pengen bisa, dia pengen ngulik, terus ayo Pak kita ngulik bareng atau ayo, saya sampai tidur bareng gitu sama mahasiswa di kampus. Jadi itu kita ngulik. Seneng gitu saya sama orang-orang yang punya apa namanya motivasi kayak gitu. Nah, itu emang mahasiswa tuh kayak gitu. Jadi harus ada motivasi dalam diri sendiri. Ya dia mau mengekspor dirinya gitu, sampai sejauh mana dia. Jadi enak gitu buat ngebimbingnya tuh enak karena yang namanya dosen itu bukan buat apa ya hanya sebagai fasilitator gitu. Jadi kalau buat pengajaran yang secara 100% itu agak sulit. Pertama jarak, yang kedua waktu itu agak sulit gitu. Jadi benar-benar cuma sebagai fasilitator doang, pendamping doang. Begitu ada kendala, ya kita arahkan, oh ini harusnya gini gitu loh. Caranya gini. Ya kan Pak, saya pengen bisa bikin aplikasi kayak gini nih, gimana sih caranya? Nah, terus kan bisa tuh diarahkan. Nah, apa yang udah kamu pelajari? Misalkan saya udah belajar ini aja Pak, baru ini. Nah, coba kamu belajar ini. Coba pakai metode ini. Nah, itu enak tuh nanti tuh. Jadi bisa jalan tuh. Nah, paham nggak maksud yang saya omongin? Paham, Pak. Paham, Pak. Oh, sip, sip, sip. Oke deh. Kita akhir aja ya. Udah maghrib juga. Siap. Jadwal imam. Guys, kita lanjut besok. Insya Allah di pertemuan besok kita akan bahas yang masalah frame ya. Jadi buat teman-teman yang mau coba dulu, sok coba dulu. Jadi biar tahu ntar ada kesalahan di mana, besok tinggal langsung tanya. Gitu, di sini, errornya di sini Pak, gimana caranya? Nah, baru kita bahas. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.